Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai otitis media, faringitis, bronkitis kronis dan akut. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama itu ada saya sendiri Lulatul Tia Azizah dengan NIM 2061322, M Eza Andrean dengan NIM 206130444, Mahda Nurhaliza dengan NIM 206130119, Muhammad Rizwan dengan NIM 2061350, Naura Arneita dengan NIM 206137175, dan Nesya Abeliza dengan NIM 2061312. Materi yang pertama ada otitis media. Pertama ada definisi. Otitis media adalah peradangan telinga tengah yang paling sering terjadi pada bayi dan anak-anak. Ada 3 subtipe otitis media. Pertama itu otitis media akut, otitis media dengan efusi, dan otitis media kronis. Ketiganya dibedakan oleh tanda-tanda infeksi akut, bukti peradangan telinga tengah, dan adanya cairan di telinga tengah. Kedua, etiologi. Penyebab paling umum dari otitis media adalah Streptococcus pneumonia, Haemophilus non-typhibel, influenza, dan Moraxella catarrhalis. Bakteri tersebut telah ditemukan lebih dari 90% pada kasus otitis media. Selanjutnya, patofisiologi. Otitis media terjadi akibat adanya gangguan pada faktor pertahanan tubuh, dengan sumbatan pada tuba Eustachius sebagai faktor utama penyebabnya. Sumbatan tersebut merusak faktor pertahanan tubuh sebagai pencegah invasi kuman ke dalam tuba Eustachius, sehingga terjadi peradangan pada mukosa. Patofisiologi otitis media terjadi karena adanya disfungsi tuba Eustachius yang normalnya berfungsi membersihkan cairan telinga tengah dengan pergerakan mukosiler menuju nasofaring, ventilasi, dan proteksi dari refluks nasofaring. Otitis media cenderung muncul mendadak dan berkembang dengan cepat. Tanda dan gejala penyakit otitis media yang pertama itu sakit di telinga, keluar cairan dari telinga, kesulitan mendengar, sakit kepala, dan telinga bau. Berbeda dengan orang dewasa, anak-anak belum bisa menjelaskan rasa sakit atau rasa tidak nyaman yang mereka rasakan. Oleh sebab itu, penting untuk memperhatikan tanda-tanda otitis media pada anak seperti sering menarik atau menggaruk telinga, lebih rewel atau sering menangis daripada biasanya, hilang selera makan, respon terhadap suara berkurang, susah tidur di malam hari, hilang keseimbangan, dan keluar cairan dari telinga. Selanjutnya, di sini ada terapi otitis media. Untuk tujuan pengobatannya sendiri, di sini adalah untuk penata laksanaan nyeri, kemudian penggunaan antibiotik yang bijaksana, dan juga untuk mengatasi penyakit sekunder. Untuk pencegahan primer dari otitis media sendiri, di sini pemerintah mengadakan program vaksinasi tahunan yang wajib didapatkan oleh semua anak, berupa vaksin konjugat pneumokokus dan juga vaksin influenza. Kemudian untuk nyeri otitis media ini diatasi dengan analgesik oral berupa acetaminophen atau obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen. Obat anti nyeri di sini ini harus diberikan sejak dini untuk meredakan nyeri otitis media akut. Kemudian, untuk prinsip utama dari pengobatan otitis media adalah memberikan antibiotik secara cepat ketika diagnosis sudah pasti. Namun, tidak memberikan antibiotik setidaknya pada tahapan awal ketika diagnosis ini belum pasti. Nah, untuk obat-obatan yang dapat digunakan pada otitis media ini dapat dilihat pada tabel yang bersumber pada Dipiro. Untuk first line dari otitis media sendiri di sini adalah amoxicillin dengan dosis yang tercantum pada tabel. Kemudian, jika pasien atau anak-anak yang sudah menerima amoxicillin dalam 30 hari terakhir tapi memiliki konjungtivitis parulen atau riwayat infeksi berulang yang tidak responsif terhadap amoxicillin, anak tersebut dapat menerima amoxicillin clavulanat sebagai pengganti dari amoxicillin. Kemudian, pemberian obat golongan cefalosporin seperti ceftriaxone, cepodoxim, cefdinir, cefuroxim ini direkomendasikan pada pasien yang memiliki alergi terhadap penisilin. Nah, jika pasien mengalami kegagalan pengobatan terhadap amoxicillin pada
pada 48-72 jam setelah pengobatan, sebaiknya dipilih obat yang memiliki aktivitas melawan H. influenza dan M. cataralis yang memproduksi beta-laktamase serta Staphylococcus pneumoniae yang resisten terhadap obat seperti amoxicillin clavulanat sebagai first line, kemudian ada ceftriaxone sebagai first line jika pasien memiliki alergi terhadap penisilin, dan juga dapat diberikan clindamycin sebagai second line. Kemudian untuk lama terapi yang direkomendasikan adalah 10 hari. Tapi pada anak-anak yang berusia minimal 6 tahun, ini direkomendasikan pengobatan jangka pendek 5-7 hari. Nah, pengobatan jangka pendek ini tidak direkomendasikan pada anak dengan usia kurang dari 2 tahun. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi di sini, ini untuk mengatasi atau mencegah otitis media berulang, berupa pemasangan selang timpanostomi atau tabung T. Pasien dengan otitis media akut harus dinilai ulang setelah 48-72 jam, dengan sebagian besar anak tidak menunjukkan gejala pada 7 hari. Kemudian, untuk pengobatan pada kondisi khusus seperti pada ibu hamil, ibu menyusui, pediatrik, geriatrik, orang dengan gangguan ginjal, dan orang dengan gangguan hati, ini dapat dilihat pada tabel yang tersedia pada slide. Untuk informasi yang tercantum pada tabel ini bersumber dari AHFS. Nah, untuk semua obat-obatan yang direkomendasikan oleh Dipiro, itu pada ibu hamil termasuk dalam kategori B atau aman untuk janin atau kehamilan. Sedangkan pada ibu menyusui, hanya Sepdinir yang tidak ditemukan di dalam ASI, sedangkan yang lain itu terdistribusi atau ditemukan di dalam air susu ibu. Nah, kemudian untuk pediatrik, khusus untuk amoxicillin dan clavulanat itu harus dilakukan penyesuaian dosis. Selanjutnya, pada geriatrik itu bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya pada orang dengan gangguan ginjal, itu untuk ceftriaxone tidak perlu dilakukan penyesuaian dosis, sedangkan untuk clindamycin itu belum ada data yang ditemukan. Sedangkan untuk obat yang lain itu harus dilakukan penyesuaian dosis. Dan yang terakhir, pada orang dengan gangguan hati itu khusus untuk penggunaan amoxicillin clavulanat, serta clindamycin itu harus dilakukan pemantauan fungsi hati. Baik, selanjutnya adalah penyakit faringitis. Di dalam slide ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait definisi, etiologi, dan juga patofisiologi. Yang pertama yaitu definisi. Menurut definisi pada Dipiro, faringitis merupakan infeksi akut pada orofaring atau nasofaring yang menyebabkan kebanyakan 6% kunjungan anak ke penyedia layanan kesehatan primer setiap tahunnya. Dan untuk etiologinya ataupun penyebabnya adalah penyebab yang paling umum yaitu virus. Namun ada juga penyebab utama dari bakteri yaitu bakteri Streptococcus beta hemolytic group A atau GABHS. Nah, untuk virus sendiri, contoh dari virusnya adalah rhinovirus, virus corona, dan adenovirus yang menyebabkan sebagian besar kasus faringitis akut. Dan kemungkinan untuk penyebab pada bakteri untuk faringitis akut jauh lebih kecil. Dari semua penyebab bakteri GABHS lah yang paling umum terjadi. Tercatat dalam Dipiro 10-30% kasus pada pasien anak dan 5% sampai 5-15% pada orang dewasa. Pada faringitis juga terdapat komplikasi supuratif dan non-supuratif yang meliputi demam rematik akut, glomerulonefritis akut, artritis reaktif, dan juga otitis media, dan masih banyak lainnya. Baik, untuk selanjutnya adalah patofisiologi faringitis. Di dalam slide dicantumkan bagan terkait patofisiologi faringitis. Faringitis sendiri, patofisiologinya adalah secara langsung dapat menginvasi mukosa faring yang akan menyebabkan inflamasi lokal pada dinding faring jika terserang bakteri ataupun virus. Dan bakteri ataupun virus akan masuk ke dalam sel epitel tenggorokan dan melepaskan toksin dan protease.
yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan melalui pembentukan kompleks agen antibodi seperti demam dan juga kerusakan otot jantung. Bentuk resiko penularan pada faringitis itu secara droplet melalui sekret hidung dan juga tenggorokan. Pada slide dicantumkan beberapa bagan di sini menyebutkan bahwasanya faringitis disebabkan dari inflamasi lokal yang akan menyebabkan demam, nyeri, lalu berdampak pada edema mukosa, lalu ada mukosa kemerahan yang akan menyebabkan kesulitan menelan dan akan menyebabkan gangguan nutrisi. Lalu inflamasi lokal tersebut pun dapat menyebabkan batuk pada sekutu mukosa sehingga pembersihan jalan nafas akan tidak efektif. Selanjutnya tanda dan gejala. Yang pertama ada sakit tenggorokan, seperti rasa sakit saat menelan, lalu demam, sakit kepala, mual muntah, sakit perut terutama pada anak-anak, eritema atau radang amandel dan faring dengan atau tanpa eksudat merata, kelenjar getah bening yang lembut, uvula bengkak merah. Terapi farmakologi pada faringitis. Sebagian besar kasus faringitis itu sembuh sendiri, gejala umumnya sembuh dalam 3-4 hari, bahkan tanpa antibiotik. Namun gejala akan membaik setengah sampai 2,5 hari lebih awal dengan terapi antibiotik. Terapi antimikroba harus dibatasi pada mereka yang memiliki gambaran klinis dan epidemiologi faringitis GABHS. Untuk mengatasi rasa nyeri, dianjurkan penggunaan analgesik seperti acetaminophen dan obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID. Penisilin dan amoksisilin adalah pengobatan pilihan. Durasi terapi faringitis GABHS adalah 10 hari, kecuali penisilin dan benzatin dan azitromisin untuk memaksimalkan pemberantasan bakteri. Namun 3-6 hari, antibiotik oral memiliki kemanjuran yang sebanding dengan penisilin oral selama 10 hari. Amoksisilin clavulanat, clindamycin, kombinasi penisilin atau rifampicin, dan kombinasi penisilin G-rifampicin. Benzatin dapat dipertimbangkan untuk episode faringitis berulang untuk memaksimalkan pemberantasan bakteri pada pembawa potensial dan untuk melawan kopatogen yang menghasilkan laktamase. Berikut terapi obat untuk pengobatan faringitis. Ada penisilin V, penisilin G, atau benzatin, amoksisilin. Penisilin alergi bisa pakai ceflaxin, cefadroxil. Untuk terapi non-farmakologinya bisa menghindari rokok, minum air putih, dan istirahat yang cukup. Berikut terapi obat untuk faringitis beserta kondisi khususnya seperti kategori kehamilan, laktasi, pediatrik, geriatrik, gangguan ginjal, dan gangguan hati. Referensi dari AHFS. Yang pertama ada penisilin V. Dengan kategori kehamilan B, laktasi terdistribusi ke dalam ASI. Pediatrik, pembersihan ginjal penisilin V tertunda pada neonatus dan bayi muda karena fungsi ginjal belum berkembang sempurna. Lalu ada gangguan ginjal, pantau fungsi ginjal, terutama pada terapi jangka panjang. Yang kedua ada penisilin G. Dengan kategori kehamilan B, untuk laktasi terdistribusi ke dalam ASI, pediatrik pembersihan ginjal penisilin G tertunda karena neonatus dan bayi muda fungsi ginjalnya belum berkembang sempurna. Lalu ada gangguan ginjal, diperlukan penyesuaian dosis. Yang ketiga ada amoksisilin kategori kehamilan B, laktasinya terdistribusi ke dalam ASI. Untuk pediatriknya tidak ada, geriatriknya penurunan clearance ginjal. Lalu untuk gangguan ginjalnya monitoring fungsi ginjal secara berkala selama terapi jangka panjang. Untuk gangguan hatinya dimonitoring fungsi hati secara berkala selama terapi jangka panjang. Selanjutnya pemberian obat untuk yang alergi pada penisilin. Ada cefaloxin dengan kategori kehamilan B, laktasi terdistribusi ke dalam ASI. Untuk geriatriknya kemungkinan menyebabkan sensitivitas.
Untuk gangguan ginjal, penurunan clearance, dan peningkatan waktu paru plasma. Yang kelima ada cefadroxil dengan kategori kehamilan B. Untuk letakasinya terdistribusi ke dalam ASI. Geriatrik kemungkinan menyebabkan sensitivitas. Untuk gangguan ginjal, penurunan clearance, dan peningkatan waktu paru plasma. Gangguan hati tidak diperlukan penyesuaian dosis. Yang terakhir ada clarithromycin dengan kategori kehamilan C, laktasi terdistribusi ke dalam ASI. Untuk pediatriknya, keamanan dan kemanjuran belum diketahui. Untuk geriatriknya, penurunan clearance karena penurunan fungsi ginjal yang berkaitan dengan usia. Untuk gangguan ginjal, peningkatan waktu paruh, penyesuaian dosis mungkin diperlukan. Selanjutnya adalah bronkitis akut. Secara definisi, bronkitis akut merupakan bronkitis yang ditandai dengan peradangan epitel saluran udara akibat infeksi atau faktor lingkungan seperti polusi udara dan asap rokok. Bronkitis akut umumnya terjadi selama 10-14 hari. Secara etiologi, bronkitis akut umumnya disebabkan oleh infeksi virus, yaitu influenza A dan B, syncytial virus atau RSV, dan virus parainfluenza. Secara patofisiologi, bronkitis akut terjadi karena adanya infeksi pada cabang tracheobronchial. Infeksi ini menyebabkan hiperemia dan edema pada membran mukosa, yang kemudian menyebabkan peningkatan sekresi dahak bronkial. Karena adanya perubahan membran mukosa ini, maka terjadi kerusakan pada epitelia saluran nafas yang akan menyebabkan berkurangnya fungsi pembersihan mukolisir. Pada umumnya, perubahan ini bersifat sementara dan akan kembali normal jika infeksi sudah sembuh. Selanjutnya, tujuan pengobatan. Tujuan pengobatannya yaitu memberikan kenyamanan kepada pasien dan mengobati dehidrasi serta gangguan pernapasan pada kasus bronkitis akut yang sangat parah. Sedangkan untuk tanda dan gejala, yang pertama ada batuk kering yang kemudian menjadi berdahak, berlangsung lebih dari 3 minggu. Kedua ada keluhan hidung dan nasofaring, ketiga ada demam lebih dari 39 derajat Celcius, sesak nafas, sakit tenggorokan, menggigil, serta nyeri otot dan punggung. Selanjutnya ada terapi farmakologi. Yang pertama ada obat aspirin, dosis dewasanya 650 mg maksimal kurang dari 4 gram per hari. Sedangkan dosis anaknya 10-15 mg per kilogram berat badan, maksimal 60 mg per kilogram berat badan per hari. Yang kedua ada acetaminophen dengan dosis dewasa 650 mg maksimal kurang dari 4 gram per hari, sedangkan dosis anaknya 10-15 mg per kilogram berat badan, maksimal 60 mg per kilogram berat badan per hari. Yang ketiga ada ibuprofen, dosis dewasanya 200-800 mg, maksimal 3,2 gram per hari, sedangkan dosis anaknya 10 mg per kilogram berat badan, maksimal 40 mg per kilogram berat badan, yang diberikan setiap 6-8 jam. Sedangkan terapi non-farmakologinya, yang pertama itu ada berhenti merokok, olahraga teratur, gunakan masker, minum 8-10 gelas per hari, serta istirahat yang cukup. Pada pasien dengan kondisi khusus, aspirin pada kondisi hamil merupakan kategori C dan berubah menjadi kategori D pada trimester ketiga. Sedangkan pada pasien menyusui itu didistribusikan ke dalam ASI sehingga penggunaannya tidak direkomendasikan. Pada pasien pediatri sebaiknya hindari penggunaan. Pada pasien geriatri gunakan hati-hati. Pada pasien yang memiliki gangguan hati, hindari pada pasien dengan gangguan hati berat. Sedangkan pada pasien dengan gangguan ginjal, hindari pada pasien dengan GFR kurang dari 10 mili per menit. Obat yang kedua yaitu acetaminophen. Pada kondisi hamil, dia merupakan kategori B. Pada pasien menyusui itu didistribusikan ke dalam ASI. Pada pasien pediatri itu hepatotoksik parah dan kematian pada anak yang menerima dosis melebihi 10-15 mg per kilogram berat badan dengan maksimal 5 dosis per hari. Sedangkan pada pasien geriatri, pilih dosis dengan hati-hati mulai dari kisaran dosis terendah. Pada pasien gangguan hati, gunakan dengan hati-hati pada pasien dengan penyakit hati. Sedangkan pada gangguan ginjal, gunakan dengan hati-hati pada pasien dengan penyakit ginjal. Yang ketiga ada ibuprofen. Pada pasien hamil merupakan kategori C. Pada pasien menyusui
tidak terdeteksi di dalam susu atau ASI, sedangkan pada pasien pediatri, keamanan dan kemanjuran pada anak kurang dari 2 tahun belum diketahui. Sedangkan pada pasien geriatri, pilih dosis dengan hati-hati mulai dari kisaran dosis terendah karena penurunan fungsi hati ginjal yang berkaitan dengan usia. Selanjutnya, pada pasien gangguan hati, gunakan dengan hati-hati pada pasien dengan penyakit hati. Sedangkan pada pasien gangguan ginjal, gunakan hati-hati juga. Sebelumnya sudah dibahas mengenai bronkitis akut. Sekarang kita akan memasuki topik bronkitis kronis. Bronkitis kronis didefinisikan secara klinis sebagai adanya batuk produktif kronis yang berlangsung lebih dari 3 bulan dalam 2 tahun berturut-turut tanpa etiologi yang mendasari bronkiektasis atau tuberkulosis. Untuk etiologinya sendiri, bronkitis kronis banyak disebabkan oleh adanya paparan asap rokok secara terus-menerus, baik untuk perokok aktif maupun pasif. Yang kedua, adanya paparan debu, sering terpapar debu atau asap pembakaran zat kimia dan tinggal di lingkungan dengan kualitas udara yang buruk. Yang ketiga, karena faktor genetik, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit paru-paru atau menderita penyakit genetik berupa defisiensi alfa-1 antitripsin. Yang terakhir, adanya infeksi bakteri atau virus pada saluran pernafasan secara kronis. Berikut ada beberapa agen penyebab bronkitis kronis seperti Haemophilus influenzae sebanyak 45%, Moraxella catarrhalis sebanyak 30%, Streptococcus pneumoniae sebanyak 20%. Yang terakhir ada E. coli, Enterobacter species, Klebsiella pestis, dan Pseudomonas aeruginosa sebanyak 5%. Selanjutnya ada patofisiologi bronkitis kronis. Penyebab utama dari bronkitis kronis adalah paparan asap rokok dalam jangka panjang, yang mana nantinya akan menyebabkan pembengkakan dan peradangan saluran udara sehingga berisi lendir yang menumpuk. Ketika ada hipersekresi lendir yang disebabkan oleh peningkatan jumlah sel goblet dan pembesaran kelenjar submukosa, keduanya disebabkan oleh karena iritasi saluran nafas kronis oleh asap rokok dan agen berbahaya lainnya. Beberapa mediator dan protease juga merangsang hipersekresi lendir dan banyak dari mereka mengarahkan efeknya melalui aktivasi reseptor EGFR, yang nantinya hipersekresi lendir tersebut menghasilkan batuk produktif kronis. Apabila penyebab dari bronkitis kronis adalah virus dan bakteri, cara kerjanya juga sama seperti asap rokok atau agen berbahaya lainnya, yaitu pertama virus dan bakteri masuk ke dalam saluran pernafasan melalui mulut atau hidung, kemudian mengiritasi saluran pernafasan, yang selanjutnya akan menyebabkan inflamasi saluran pernafasan yang berujung dengan hipersekresi lendir. Nah, hipersekresi lendir tersebut juga akan menghasilkan batuk produktif kronis atau bronkitis kronis. Untuk tanda dan gejala dari bronkitis kronis sendiri, yaitu dari batuk ringan hingga berat, batuk terus-menerus yang menghasilkan dahak purulen, kemudian sputum yang dikeluarkan biasanya berupa kental dan dapat bervariasi dari warna dari putih ke kuning atau hijau. Tahapan terapi bronkitis kronis bisa dibaca pada slide berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan hanya secara singkatnya. Tahap pertama untuk bronkitis kronis yaitu dapat menggunakan ipratropium bromida dalam bentuk MDI atau nebulizer. Kemudian dicek untuk FEV1-nya. Apabila hasil terakhir perbaikan FEV1-nya di bawah 20%, maka bisa dilanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu dengan menambahkan beta agonis bentuk MDI atau nebulizer. Namun, jika tetap tidak ada perbaikan atau perbaikannya kecil, bisa dilanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu menambahkan terapi teofilin. Namun, jika sudah ditambahkan terapi teofilin masih belum ada perbaikan, hentikan penggunaan dari teofilin tersebut, kemudian bisa lanjutkan ke tahap yang keempat, yaitu bisa mencoba dengan kortikosteroid. Boleh kortikosteroid oral atau kortikosteroid inhalasi. Namun jika inhale kortikosteroid tetap tidak berespon baik, bisa kembali ke kortikosteroid oral. Itu dipilih salah satu. Kemudian untuk vaksinnya direkomendasikan untuk high risk pasien. Vaksin pneumokokus tiap 5-10
tahun atau vaksin influenza tiap tahun. Kemudian untuk alfa-1 proteinase inhibitor digunakan untuk pasien yang defisiensi alfa-1 antitrypsin. Digunakannya per minggu. Kemudian untuk pengobatan ini masih tergolong mahal, dan contoh dari alfa-1 proteinase inhibitor yaitu prolastin. Antibiotik akan digunakan untuk pasien bronkitis kronis yang disebabkan oleh adanya infeksi oleh bakteri. Pemilihan jenis antibiotik tentunya akan berbeda sesuai dengan karakteristik pasien tersebut dan patogen yang menjadi penyebab dari bronkitis kronisnya. Untuk informasi lebih detailnya bisa dibaca pada tabel berikut ini. Di farmakologi pada bronkitis kronis pada populasi khusus. Yang pertama ada wanita hamil, penggunaan beclomethasone atau budesonide, salbutamol dan juga terbutalin dalam bentuk inhalasi masih cukup aman. Prednisolon dapat digunakan untuk kortikosteroid jangka pendek selama 4-7 hari masih cukup aman. Kemudian untuk injeksi hidrokortison yang diberikan secara intramuskular atau intravena untuk menjamin tersedianya kortikosteroid eksogen juga masih aman. Kemudian penggunaan teofilin sebaiknya tidak digunakan pada akhir kehamilan karena efek stimulan yang disebabkan oleh teofilin tersebut yaitu iritabilitas dan kegelisahan, juga takikardi pada neonatus. Kemudian pada pediatrik, penggunaan inhalasi menggunakan nebulizer atau MDI dengan spacer merupakan cara penggunaan obat yang paling tepat. Kemudian untuk inhalasi kortikosteroid juga aman digunakan pada populasi pediatrik. Selanjutnya yaitu geriatrik, tidak ada hal khusus sama dengan dewasa pada umumnya. Geriatrik harap memperhatikan kemungkinan terjadinya efek samping terutama penggunaan dari teofilin atau aminofilin. Terapi non-farmakologi pada pasien bronkitis kronis, yang pertama tentunya menghindari asap rokok dan udara yang berpolusi. Kedua, istirahat dan asupan cairan yang cukup. Dan yang terakhir, olahraga dan latihan pernafasan. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.